Loh, kandangnya kok dibakar? Bosan piara ayam. Wah, mantap teman-teman. Loh, kandangnya kok dibakar? Bosan pelihara ayam? Bukan teman-teman. Nah, ini metode alami ya. Yang saya pergunakan ini adalah metode alami untuk mematikan kuman yang ada di dalam kandang teman-teman. Ini pemberian makan sore kepada ayamnya. Pada saat pemberian makan sore, nah sebentar saya ambil dulu makanannya teman-teman. Saya membuat metode ini sekitar 2 minggu sekali. Nah, ayam saya beri makan, kandangnya saya bakar. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kelihatan ya. Dalam arti di sini bukan ada unsur lain, tetapi memang tujuannya untuk mematikan kuman teman-teman. Mematikan kuman dengan cara yang paling praktis. Cara paling praktis untuk mematikannya seperti ini teman-teman. Tidak dengan semprot-semprot, tetapi ya dibakar saja. Kalau sudah dibakar seperti itu, kuman sekecil apapun pasti akan mati. Nah, mereka kadang itu terhinggap dari kotoran-kotoran teman-teman. Dari kotoran-kotorannya yang sudah mungkin menumpuk di sini, tetapi ini memang bukan kandangnya yang basah ya. Bukan kandang basah. Di tempat kita ini adalah kandang yang kering teman-teman. Nah, jadi saya untuk mematikan kumannya dengan cara seperti ini. Nah, dibuat bakar-bakaran. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi setiap sudut, karena kan ini usianya baru 1 bulan 1 minggu ya. Artinya mereka itu masih belajar-belajar nangkring untuk tidur. Pola tidurnya itu masih berkerumun, tetapi ada sudah beberapa 1-2 ekor yang sudah mulai nangkring di atas ini. Makanya saya sudah sediakan ada kayu-kayu. Nah, di mana tempat mereka itu sering berkerumun, di situ saya tempatkan pembakaran-pembakaran ini teman-teman. Karena kotoran yang ditimbulkan oleh ayam ini, itu gas amoniaknya nanti membahayakan bagi mereka. Makanya saya buat metode pembakaran di tempat mereka tidur biasanya. Nah, seperti ini biasanya di sini di satu titik ini mereka tidur di sini. Nah, satu titik lagi mereka tidur di sini. Nah, jadi kita harus tahu teman-teman, kendala-kendala yang kita dialami oleh ayam-ayam ataupun peternak-peternak ayam kampung itu sering sekali hal-hal seperti ini diabaikan. Paling mirisnya lagi mungkin mereka menggunakan disinfektan lah, semprot ini, masuk ini, itu pusing teman-teman. Nah, cara itu yang tidak praktis dan tidak efisien ya kalau menurut saya teman-teman. Tetapi kalau memang menurut kalian itu cara yang bagus juga silakan. Tetapi menurut saya itu kurang efisien. Karena untuk mematikan kuman itu dengan cara cepat ya seperti ini teman-teman. Yang paling cepat itu caranya ya seperti ini. Nah, dengan melakukan bakaran-bakaran seperti ini, tetapi harus dikontrol ya. Jangan sampai bener terbakar kandangnya teman-teman. Nah, jadi titik-titik di mana mereka itu sering tidur, titik-titik di mana mereka itu sering berkumpul, kita akan letakkan di situ pembakarannya. Nah, sekarang ini kondisinya kebetulan hujan teman-teman. Jadi kandangnya udah terbakar, ada di dalam api, tetapi ini hujan, mereka harus saya masukkan. Nah, jangan panik, buat di pinggir saja. Nah, ini teman-teman, mereka makan di samping api. Nah, jangan sampai ada yang terpanggang lah pokoknya teman-teman. Nah, itu tuh. Oh, waduh, awas, jangan sampai terpanggang kalian. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini kebetulan karena hujan ya, jadi mereka masuk atau keluar. Masuk dalam, makan. Udah makan itu sama api unggun. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Sambil makan, sambil kita sediakan api unggunnya. Nah, seperti itu. Nah, mereka makan dengan rapi ya. Wah, mantap teman-teman. Jadi kandangnya itu betul-betul hangat ya. Seperti inilah metode saya untuk mematikan kuman yang ada dalam kandang. Nah, cara ini paling ampuh teman-teman. Jadi cara-cara yang lain itu mungkin bisa, tetapi lama ya. Artinya keluar biaya juga. Ini tinggal sediakan aja triplek atau kertas-kertas yang kering. Ya kita kontrol. Nah, itu sampai ada yang kayak debus jadinya ayamnya teman-teman. Mijak-mijak api ya. Nah, jadi pembelajaran pada saat kita pembesaran ayam ini kita selingin lagi teman-teman. Untuk pembesaran ayam ini di peternakan ayam kita itu menggunakan 65% batang pisang ya. Batang pisang 65%, 35% itu bahannya campuran dari dedak padi, dedak jagung, pur 5/11 dan dedak ikan.
untuk proteinnya juga sudah didapatkan dari situ ya teman-teman ya. Artinya tidak lagi susah-susah untuk pembesarannya, karena semua nutrisi yang sudah kita berikan kepada ayam itu sudah tercukupi. Nah, jadi pada saat proses 3 bulan ke depan, mereka benar-benar sudah capai 1 kilogram ke depan. Bahkan kalau nanti yang pejantan 1,3, kalau yang betinanya nanti 1 kilo 1,1. Itu paling lama 3 bulan teman-teman. Bisa juga nanti kita capai sekitar 2 bulan 3 minggu. Nah, proses yang kita lalui itu, kenapa kita upayakan agar lebih efisien waktunya? Karena biaya yang kita keluarkan kalau misalnya kita taksasi teman-teman, berdasarkan pengalaman, kalau kita pelihara 100 ekor ayam, katakanlah 100 ekor ayam saja, itu kalau kita hanya mengandalkan pakan pabrikan, 100% dari mereka 1 hari sampai 3 bulan ke depan, taksasinya itu sekitar 5 karung. 1 karung itu 50 kilo. Nah, kalau 1 karung itu di tempat saya ini purnya kan kalau yang bagus itu pur yang kode 511 ya. Nah, jadi kode 511 itu kalau di tempat saya ini harganya kisaran 500.000 teman-teman. 500.000 harga kisarannya. Jadi kalau kita menggunakan 5 karung untuk 100 ekor ayam sampai mereka nanti proses panen, itu berarti 2.500.000. Katakanlah kita beli bibit sekitar 3 minggu. 3 minggu itu harganya 10.000. Jadi kalau harga 10.000 itu kali 100 berarti 1 juta. Tambah biayanya nanti untuk pakannya, karena 100% pakan pabrikan, 2.500.000 tambah 1 juta berarti 3.500.000. Nah, katakan saja tidak ada yang mati, tetapi tidak mungkin tidak ada yang mati ya. Biasanya kalau yang mati itu sekitar 5 atau 10. Nah, katakan saja tidak ada yang mati, 100 ekor itu, kalau di tempat saya ini 50.000 1 kilogramnya. 1 kilogram 1 kilogram itu 50.000. 50.000 dikali 100 ya, berarti 5 juta. Tadi biaya yang sudah dikeluarkan dari beli pakannya sama beli ayamnya 3.500.000 berarti 1.500.000. Nah, itu tidak ada yang mati. Itu belum lagi untuk minumannya, belum lagi untuk jamunya. Nah, seperti itulah. Paling ada nanti kalau misalnya ya 500.000 lah selama 3 bulan. 3 bulan bagi sebulan berarti pendapatan sekitar 150.000, nggak kerjaan teman-teman. Makanya saya rekomendasikan kepada kalian menggunakan pakan alternatif. Pakan alternatif yang sudah kita praktekkan di kandang kita ini. Tidak akan sulit-sulit, tidak akan mengeluarkan biaya banyak. Semuanya sudah kita ceritakan di video-video sebelumnya. Ini ukuran kandangnya tidak terlalu besar ya, sekitar 2 kali 2 meter saja, tetapi ada di dalam sekitar 100 ekor. Nah, semua itu bisa kita capai karena alas kandangnya selalu kita perhatikan ya. Seperti ini, 2 minggu sekali itu saya melakukan pembakaran. Terus nanti seminggu sekali kalau kotorannya agak menumpuk, saya ambil untuk kompos tumbuhan. Nah, seperti itu dia metode-metode yang bisa dilakukan. Walaupun nanti kandangnya kecil, kita muatkan di dalam, tetapi mereka tetap nyaman. Karena yang membuat mereka tidak nyaman itu adalah kotoran. Dan yang kedua, yang membuat mereka tidak nyaman itu sirkulasi udara itu di dalam pengap. Makanya saya buat ini sekitar 45% terbuka. Nah, itu ada jaring. Palingan kalau misalnya nanti hujan, musim hujan, ini saya tutup teman-teman. Ada tirainya. Ini, setiap yang berjaring ini ada tirainya. Begitu juga yang ini. Nah, seperti inilah, ini mau hujan ini. Nah, ini juga saya tutup nanti. Tinggal dikebawahin aja. Seperti ini. Nah, tinggal diturunin. Jadi semuanya sudah dipaku ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, pembelajaran yang bisa saya sampaikan kepada kalian bagaimana untuk membasmi virus-virus ataupun bakteri-bakteri yang ada di dalam kandang ini dengan cara yang paling praktis. Kerjanya cepat. Begitu kita melakukan pembakaran, mati semua virus-virusnya teman-teman. Mati semua kuman-kumannya. Kalau kita nanti pakai disinfektan, apa itu namanya? Disinfektan apa? Yang semprot-semprot itu. Nah, itu bisa mungkin, tetapi lama. Dan yang kedua itu pakai biaya. Ini tinggal pakai api saja, melakukan pembakaran, ya. Akibatnya seperti itu. Tetapi jangan sampai kayu-kayu besar ya. Makanya yang saya bakar tadi itu seperti triplek yang halus, sudah yang triplek kan itu berlapis. Sudah dikopek lagi jadi yang tipis. Jadi begitu besar langsung menyala. Begitu juga dengan karton-karton ataupun kardus-kardus yang sudah kering. Nah, itu waktu dia menyala itu, disitulah proses untuk mematikan kuman-kuman yang ada di dalam kandang. Karena mereka itu, virus-virus, bakteri itu tidak tahan panas. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau ada kendala-kendala di dalam dunia peternakan kalian, teman-teman silahkan tumpahkan saja di kolom komentar. Nanti akan saya jawab berdasarkan pengalaman. Nah, ini untuk abakannya. Ini sekitar 2 bulan.
4 hari ya. Ini juga sering saya buat lakukan pembakaran sekitar 2 minggu ataupun seminggu sekali. Pada saat mereka saya keluarkan untuk makan, mereka berebut semua keluar untuk makan, saya melakukan pembakaran di dalam. Seperti halnya yang sudah kalian lihat tadi di kandang yang satu lagi ini. Ini juga kandangnya tidak terlalu besar ya, sekitar 2 kali 2,5 meter saja. Ayamnya di dalam sekitar 100 ekor. Tuh. Ini sudah jam sore, jam 6 sore, waktunya mereka tidur, tetapi tembolok mereka itu sangat padat-padat sekali ya. Tuh. Mereka benar-benar kenyang. Seperti itu metode yang kita lakukan, maka proses 3 bulan ke depan